orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini.
di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Depan belakang, Jesus love you. Jesus bless you. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Tepuk tangannya mana dengan sukacita buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. And I will never let you go, never ever let you go. Jemaat Tuhan, your love is higher. Thank you, Jesus. Thank you for your love, Lord. Wider than the ocean, and I will never let you go, never ever let. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang jadi alasan kami ada di tempat ini. Biar hati yang haus, rasa lapar, kerinduan yang begitu dalam yang kami bawa, persembahkan hidup kami jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biar hari ini jadi sembahyang kami, ibadah kami kepadamu ya Allahku. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Katakan, Lord, you're more than anything. You're more than good, more than anything. Lord, you're everything to me.
sambil bangkit berdiri semua di hadirat Tuhan. Sembah, sembah. Oh. Amin, amin. Kami menyembah-Mu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Hormat
kasih, buat anugerah kebaikan. Dan sukacita Tuhan adalah kekuatan buat kami. Di musim apapun yang sedang kami lewati hari-hari ini. Satu yang kami mau dan kami mau, itu terus ada di dalam hati dan hidup kami. Sukacita Tuhan adalah kekuatan buat setiap kami. Untuk terus berjalan dengan mata yang terus tertuju hanya Tuhan. Dan berkata Engkau segalanya buat kami. Hadirat-Mu lebih dari segalanya di hidup kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya. Haleluya. Haleluya. Ketiganya yang esa. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Bagimu Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus, dan Allah Roh penghibur, Roh Kudus. Kami puja, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gloria! Singing all the things and the mountains hear
celebrate you, God. Gloria. Hey. Nice as his day. Are you ready? Raise it. Glory to God. Glory to God. Glory to God in the highest forever. For all he has done, his unfailing love. Glory to God in the highest. Glory to God. Hey, glory to God. Glory to God in the highest forever. For all he has done, his unfailing love. Glory to God in the highest forever. Boleh tepuk tangan sama-sama. Gloria, Gloria, glory to God in the highest. Gloria, Gloria, glory to God. Sekali lagi, come on. Gloria, Gloria, glory to God in the highest. Yeah! Haleluya! Boleh tepuk tangan lebih lagi, saudara. Terus kita deklarasikan, ini zamannya Tuhan. Pentakosta ketiga, lawatan Allah sedang terjadi. Yang percaya, setuju katakan yeay. Come on, come on. Hey, yeah. Declare it. Let's go. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang, gelap dan kelaparan, Antara kita tak tetap berseri, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Hey, wow. Hey, oh, ini zaman Yehezkiel. Inilah zaman Yehezkiel. Tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud bait bujang dipulihkan. Dan inilah zaman Tua yang besar. Selesaikan amanat agung. Hey! Nyatakanlah firman Tuhan. Come on. Dia datang di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Lagi dia datang di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Boleh tepuk tangan sama-sama, saudara. Keselamatan kita dari mana? Gak kedengeran. Yang keras dari mana? Dari-Mu Yesus, jalan kebenaran kehidupan. Haleluya. Sing it out. Dia datang, surya kebenaran. Boleh gak nyalain flashlight, saudara? Angkat tinggi-tinggi yuk. Dia, angkat flashlightmu. Come on. Surya kebenaran angkat
musik sorak-sorai yuk buat Allah kita. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Jemaat Tuhan sendiri katakan, amazing grace, how sweet the saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. But now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the light in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken. Bangkit berdiri sama-sama. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, amazing grace.
spesial hari ini. Minta. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal budi bekerja. Singkapkan kepada kami pikiran-pikiran orang benar. Sehingga kami menjadi umat yang layak. Minta. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Berbicaralah Engkau. Keluarkan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kedalaman daripada roh-Mu mencengkeram kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar isi hati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Oh ya, lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Sodokan haleluya. Haleluya. Oke. Bapak Ibu boleh duduk. Terima kasih kawan-kawan WL Singer, pemusik semua. Wow. Dahsyat. Kawan-kawan, Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Itu mah gak luar biasa. Mau ngomongin cuma segitu doang kalau luar biasa ini. Bapak Ibu apa kabarnya? Luar biasa gitu dong. Ya oke, saya tanya lagi ya. Bapak Ibu apa kabarnya? Yang luar biasa tepuk tangannya dong. Nah makanya saya mau nanya nih. Orang-orang di sini kalau ditanya mau dikasih upah atau dikasih kesempatan, pilih yang mana? Rohani amat sih. Kalau ditanya ya mau dikasih duit atau mau dikasih kesempatan? Tar dulu. Kita pilih grup A. Oke. Grup ini nih yang sebelah sini nih kalau ditanya pilih duit atau pilih kesempatan? Yang pilih duit angkat tangannya. Malu-malu. Mau bayar THR nih. Yang dipilih, yang pilih kesempatan angkat tangannya. Ya kan, yang lain gini kan. Gak tahu kita mau jawab apa, entah kita jawab ini salah, jawab itu salah. Nih ya, tergantung situasinya dong. Ya kan. Kalau lagi butuh duit kan pasti bilangnya kasih gue duit deh. Gitu kan. Tapi kalau udah berhadapan dengan mati hidup, pasti mintanya apa? Kesempatan. Berikan saya kesempatan 1 kali lagi, 1 hari lagi. Iya Dek, benar Dek. Ya kamu pun setuju, oke Dek. Ya itu dia menyuarakan isi hatinya loh. Ya. Minta kesempatan. Nah tapi hari itu pertanyaan ini untuk menjelaskan tentang pertanyaan Petrus. Ini Petrus yang di Alkitab. Ya. Matius 19 ayat 27 ada pertanyaan Petrus begini. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Dan kami ini mengikut Engkau. Kami tinggalkan pekerjaan kami. Kami tinggalkan keluarga kami. Kami tinggalkan semua yang hari itu sedang kami pegang atau kami tinggalin untuk mengikut Engkau. Lalu upah apakah yang akan kami peroleh karena kami mengikut Engkau? Nah, jawaban kayak gitu Tuhan Yesus gak jawab gini, oh nanti kamu akan menerima. Enggak. Sebab Tuhan itu ya kalau jawab orang tuh, dia lebih penting untuk kita punya nalar. Dari nalar itu kita punya pengertian. Pengertian itu kita punya iman. Iman itu yang bikin kita hidup. Jadi dia jawab, hal kerajaan sorga,
Karena pertanyaan ini berkaitan dengan upah mengikut Kristus. Hal kerajaan sorga. Lalu dia bilang, seumpama seperti seorang tuan rumah pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang lain menganggur di pasar. Pukul 12 dan pukul 3 petang dia keluar juga, dia cari orang dan dia lihat ada yang nganggur. Lalu pukul 5 petang dia keluar pula dan mendapati orang lain pula yang masih menganggur. Lalu dia bilang begini, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Dan lalu dia bilang, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Pada masa perumpamaan ini dibuat, di masa Yesus itu, udah lazim orang bekerja tuh dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu upah bekerja seharian penuh itu dibayar 1 dinar per orang. Itu udah lazim. Makanya tuan pemilik kebun anggur itu keluar pagi-pagi benar sebelum jam 6. Karena jam 6 kan udah mulai starting kerja. Jadi dia keluar cari pekerja, sebelum jam 6 dia pergi kemana? Ke pasar. Pasar adalah tempat orang berjual beli. Termasuk jual tenaga. Nah di situ kemudian ketemulah si tuan pemilik kebun anggur dengan para pekerjanya. Dia cari, oh yang ini nih, oke. Kamu ya, kamu. Pasti pilihan pertama itu seperti kayak kita pilih buah mangga gitu, petikan yang bagus, ya atau enggak? Orang-orang yang skillful, tegap, siap kerja, kuat. Otaknya jalan gitu, maksudnya otaknya bekerja gitu ya. Enggak buntu gitu. Oh yang ini nih. Nah mungkin kalau ada yang timpang, saya kuat tapi saya yang ini jangan dulu. Mungkin giginya tonggos gitu mungkin. Yang ini jangan dulu. 1 tambah 1. Aduh yang ini lelet nih mikirnya, udah jangan dulu. Jadi ini yang pilihan top. Dipilih, tanda tangan kontrak. Sedinar sehari oke? Oke, tanda tangan. Kerja. Karena orang-orang ini dipilih berdasarkan skillnya, kemampuannya. Kerja ya? Oke. Jam 9, tuan pemilik kebun keluar ke pasar, ketemu lagi sama pengerja-pengerja yang gak kepilih di sebelum jam 6 itu. Udah jam segini masih ada di pasar. Wah, kok masih ada di sini? Dia pilih lagi dari yang tersisa itu ya. Dipilih lagi. Ya kamu masuk deh. Gitu. Pengerja yang jam 6 pagi ngelihat datang rombongan baru. Nah, pasti mikir dong. Hah? Anak baru, mau ngapain anak baru? Sini loh. Anak baru, sini. Nih. Baru datang jam segini. Nih angkut nih, tadi nih kita udah potong tuh dari situ tuh, kamu beresin tuh yang ini. Anak baru kan biasa disuruh-suruh toh. Dibuli-buli dulu lah ya. Karena ini senior. Beresin. Jam 12 siang dia keluar lagi. Dia temuin lagi orang yang masih nganggur. Dia cari lagi. Jam 3 udah 3 jam lagi kelar kerja, masih dicari. Itu grup yang jam 6 pagi dan jam 9 kompak jadi satu, pasti ngebully yang baru masuk dong. Wah lo baru masuk, lo 3 jam lagi kerja baru datang, lo beresin nih kita udah 3/4 hari begini, enak-enak aja pasti begitu. Masuk. Yang
lebih parah lagi, udah tinggal 1 jam lagi kelar. Kantor tutup, kebun tutup, pabrik tutup. Masih masuk lagi dong pengerja. Ting. Itu yang jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 itu begini. Mau kerja apa itu? Plus ditambah, udah jelas yang masuk jam 5 petang. Itu udah sisa dari sisa lah. Kemon lah. Itu yang udah dari tadi tuh tersingkir, gak mau dipakai. Akhirnya gini, ya lu masuk juga deh. Jadi itu dia diterima kerja karena belas kasihan. Tahu kenapa? Karena kebiasaan pada masa itu kalau orang sampai nganggur, sampai di jam 5 sore itu udah di pasar nganggur gak kepake. Berarti dia hidup dari derma, dari mengemis. Untuk bawa pulang makanan atau uang ke keluarganya. Setidaknya dia masih mau bekerja. Yang kayak model gitu masih dipakai. Nah, kita masih mau terima gak orang begituan? Nah itu dipakai. Yang jam 9, jam 12, jam 3 dan jam 5 perjanjiannya adalah apa yang pantas. Aku berikan padamu, aku berikan. Bukan sedinar lagi. Yang pantas, jangan-jangan nasi kotak juga udah pantas, udah dapat. Karena lu kerja nggak sesuai kontrak nih, kontraknya kan seharian penuh. Tapi ya udahlah, kamu masuk aja lah kerja, udah kerja. Jadi kata kuncinya adalah mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata menganggur itu kata kuncinya. Kenapa diterima pekerja-pekerja itu? Jadi bukan masalah skillnya. Tetapi karena ada orang nganggur, maka dipakai kerja. Masuk tuh semua. Yang jam 5, aduh habis sudah. Lu lulusan mana sih yang kayak gini diterima kerja? Gue gak paham ini kerajaan perusahaan ini apa-apaan sih. Tapi yang anehnya, waktu pembagian upah, tuh diurutin dari yang masuk jam 5. Nanti yang jam 5 masukin duluan ya. Antri ke belakang sampai yang paling pagi masuk. Jam 5 kerja cuma 1 jam. Gak tahu kerja apaan. Datang antri. Nih tanda tangan. Terima nih upahnya. Dipikir nasi box. Kan apa yang pantas. Jadi juga udah tahu diri lah gini, ya udah bagus lah, ada yang mau terima gue kerja. Pulang ke rumah gue kira-kira nih muka nih gak malu-malu amat gitu ya. Disambut keluarga di rumah, papi kerja. Walaupun ya cuman sejam. Nanti terima upah 1 dinar. Wow, 1 dinar. Wow, ini yang terima 1 dinar jam 5 semua. 1 dinar. Happy banget. Karena dia tahu banget begini loh. Kayaknya skill saya, kemampuan saya, postur saya, cara saya kerja itu enggak pantas deh untuk diberi nilai sedinar ini. Lalu yang jam-jam yang lama itu mikir gini. Kalau yang jenis kayak gitu aja sedinar, berarti jenis kayak kita pastinya 10 dinar sih gak kurang. 12. Oh ya, gila nih perusahaan kaya banget ya. Gak nyesel lo gue kerja di sini. Ini bos baik banget. Wah kalau diantar perlu lagi gue siap dah gitu kan. Begitu terima di tangan, tanda tangan, lunas 1 dinar. Ini gak salah pak? Enggak benar, 1 dinar. Iya benar, gak salah. Gak salah. Yakin gak dihitung lagi? Yakin kan sesuai kontrak 1 dinar. Nah mulai di situ. Maka bersungut-sungutlah mereka.
Mulai itu. Tahu gini gue waktu direkrut gue gak mau loh. Perusahaan apa nih masa orang udah kerja segitu lama kita cuma dapat segini. Tahu gitu gue gak masuk. Wah tahu tadi itu kalau dipilih gue mending kerja nggak di sini kali di tempat sono. Terus begitu. Mereka nih terima 1 dinar itu bukannya mereka benci sama orang yang terima cuma 1 jam itu, bukan. Mereka bersungut-sungut bukan karena diperlakukan tidak adil sebenarnya. Mereka bersungut-sungut karena mereka merasa tidak diberikan perlakuan spesial. Karena mereka berharap ada perlakuan spesial untuk mereka. Kenapa? Karena sudut pandang mereka terhadap upah itu beda. Ada beda sudut pandang tentang apa yang mereka terima. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut. Dinar yang mereka terima dalam pandangan mereka itu merupakan upah atau pencapaian. Buat mereka merasa bahwa dinar ini adalah upah yang seharusnya saya terima karena saya kerja tuh dari pagi. Dan ini adalah pencapaian saya karena saya melakukan ini karena saya yang paling diminta, saya yang paling diinginkan oleh perusahaan ini. Makanya saya ada di sini. Sementara yang jam 5, yang jam 3, mungkin yang jam 12, itu mungkin berpikir, apalagi yang jam 5. Aduh, ini upah. Bukan cuman sekedar buat makan. Aduh, ini orang bisa-bisanya ya menghargai orang macam kayak gua. Udah timpang gak bisa kerja. Oh, terima kasih. Dia memandang upah sebagai berkat dan anugerah. Beda sudut pandang. Maksud tuan pemilik kebun, kamu diberikan kesempatan. Memang dalam kesempatan itu ada upahnya. Tetapi point of view-nya adalah kesempatan, bukan upah. Karena kalau bicara upah, tuh gak pernah cukup. Orang akan jual dirinya setinggi-tingginya. Oh, saya lulusan dari sini ya, terus saya pengalaman kerja sekian tahun. Saya sanggup melakukan ini dan saya sanggup melakukan itu. Nyelem pun saya sanggup gitu, gak pakai alat gitu ya misalnya. Jual terus jual. Sampai orang, wah oke kamu saya bayar mahal. Tapi kalau ada orang yang masuk kualifikasi apapun enggak pernah lolos. Ketika akhirnya diterima di satu tempat atau di satu komunitas, happy. Kalau yang terima upah itu adalah kamu, aduh saya harusnya gak ada di tempat ini loh. Tapi boleh masuk ya, aduh saya terima kasih banget ya. Sementara ada orang yang ketika udah dikasih tempat bagus masih nanya, cuman kayak gini aja tempatnya. Yakin ini saya duduk di situ? Yakin ini tempat buat saya? Setiap orang melihat kesempatan itu beda. Ketika kita berhadapan ya, nih, ketika kita berhadapan dengan yang namanya kekekalan, hati-hati jangan sampai salah lihat. Kalau kita salah lihat, tadinya kita ada di tempat paling depan. Oh, gereja belum buka, gue udah datang. Yang buka pintu gereja aja datang telat, gue udah datang. Gue pelayanan dari pagi sampai sore, gue pasang alat, terus gue
didoain tiap hari, nggak pernah nggak. Lalu jemaat bilang, oh saya coba cari tahu dalam 1 tahun ini 365 hari 52 minggu apakah saya pernah absen menjadi jemaat? Tidak pernah. Coba catat gitu ya. Kita ada penerimaan jemaat of the year nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Coba kalau ada. Wow. Bapak Ibu pasti rajin itu. Coba ya, kita udah kerja segininya nih. Masih nggak dianggap juga kan gitu terus. Kenapa? Karena ketika berhadapan dengan kekekalan, kita selalu mendadak bisa jadi orang yang kemudian. Kita berpikir kita papa of the year. Oh ya, satu pun kebutuhan anak nggak ada yang lolos dari saya. Semua apa yang kamu mau deh, masuk deh, masuk deh, masuk deh. But suddenly, ketika berhadapan dengan kekekalan, papa of the year bisa menjadi papa nggak tahu di year keberapa. Mama of the year, karyawan of the year, pengerja of the year, pemimpin of the year, gembala of the year, jemaat of the year. Begitu dia merasa harusnya kan gue terima begini nih, begitu dia merasa di situ. Tadinya dia udah berdiri paling depan. Ketika diserobot orang terus dia langsung ini. Kok bisa dia sih? Ya lu mundur aja. Ini udah orang kedua lo masuk loh. Harusnya saya loh. Ya kamu mundur lagi. Lah ini ada lagi loh. Ya kamu mundur lagi. Lah ini mundur terus loh, bagaimana ini? Kenapa? Karena di situ ada yang namanya persoalan apa? Iri hati, main. Soal iri hati ya, saya ngalamin loh. Dulu ya, saya tuh udah mulai pelayanan sekolah minggu tuh udah cukup senior. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Tapi kebanyakan guru sekolah minggu itu perempuan, makanya banyak yang gagah jelita Bapak Ibu. Cantik perkasa gitu ya. Datanglah satu guru sekolah minggu pria. Aduh, secara rohani, secara skill, nggak ada apa-apanya ini mah gitu ya. Tapi pemimpin saya itu latih dia, percayakan dia ini dan itu. Sampai akhirnya ketika pemimpin saya itu mau selesai bertugas, dia angkat orang ini menjadi pemimpin sekolah minggu di tempat saya. Mendadak saya jadi anak buahnya. Lah kan saya udah senior ya gitu kan. Maaf ya, asal tahu aja, yang pegang kunci gereja hari itu saya loh. Saya yang buka tutup pintu itu. Keluarin alat, pasang alat. Ntar nih orang-orang pulang gue beresin lagi, masukin lagi. Pintu tidak akan terbuka kalau Cynthia gak datang begitu. Yang jadi pemimpin dia dong. Ditambah satu kali dia diajak ketemu gembala kita. Oh, saya yang merasa gini. Gila, gue tahunan pelayanan. Kagak pernah diajak ketemu gembala gue. Ini dia nih, ucuk-ucuk datang, cuk-cuk langsung loh. Wah, nggak bener ini. Nah akhirnya satu kali dia bilang, nanti Natalan kita mau undang si pembicara A. Saya sebenarnya nggak setuju loh. Tapi kan waktu dia ditunjuk jadi pemimpin, saya harus pura-pura rohani setuju ya kan ya. Karena kan gue gak enak hati kalau gue bilang, masa dia yang dipilih, kan gak enak dong ya. Jadi waktu dipilih, nanti kakak ini menjadi pemimpin. Oh oke. Muka saya tuh, walaupun hati saya gemuruh ya. Muka saya gini, oh nice, bagus. Wah gitu ya. Tapi kan saya, oke. Wah kak lu hebat, emang lu pantas kak. Lu memang lu ya kak, mesti yang dipilih. Di sini tuh hati tersayat gitu ya. Akhirnya waktu dia dipilih, dipimpin, lalu dia punya keputusan, itu saya bolongin terus tahu keputusan. Jadi nggak pernah mateng karena tuh saya mempengaruhi semua yang ada di bawah kan. Saya bilang begini, kalau pembicara yang itu kayaknya nggak perlu deh. Kita kayaknya nggak perlu pembicara yang kayak gitu. Kita perlunya tuh pembicara yang sebenarnya saya maksud saya.
Cuman kan gak enak ngomong. Mestinya sebenarnya gue tahu gitu ya. Cuman kan gak enak dong. Jadi saya sebenarnya pembicara kayak gitu di kalangan kita juga ada ya. Maksudnya gue gitu ya. Cuman kan saya gak enak ngomong. Jadi saya bilang sebenarnya ada. Jadi gak perlulah itu kita bahasnya nanti aja itu. Gitu-gitu ya. Akhirnya mentah terus tuh acara gara-gara gue. Satu kali akhirnya dia jebolin juga. Malah gembalanya itu di gereja lokal kan bilang gini, kamu aja yang khotbah. Oh, malah dia loh yang khotbah. Saya berharap maju proposal tuh bilang gini, kakak aja gitu tuh. Oh ya emang iya, saya dong. Kira mau seorang lain gitu kan. Maksud saya. Gembala saya tuh ngomong gini, kamu aja yang khotbah. Terus dia ngomong, aduh Pak saya masih baru Pak, gak bisa Pak saya masih baru. Saya tambahin, iya Pak nanti kacau loh. Karena kan gini gue lagi begini nih, me, it's me, please me. Gitu saya lagi berdiri di tempat paling depan itu, ya kan. Dia tuh lagi ada di belakang itu ya, kalau perlu gue lagi gini. Gitu kan. Jadi dia gak muncul kan, pokoknya saya gitu ya muncul. Itu kan, tangan gembala itu kan tarik dia gini. Lu aja, paham lu dipindahin ke depan. Paham gak? Nanti kalau kacau gimana Pak? Terus nanti kalau anak-anak bubar gitu, terus pada gak tertib gitu Pak, gimana Pak? Dia ngomong begini. Kamu yang ajarin dong, kamu dong yang ajarin kan kamu tahu. Udah makin ya saya nangis dong ya kan ya. Nangisnya tapi kan gak di depan orang ya kan. Nangis, Tuhan. Nah muncul nih. Aku kan sudah mengikut Engkau. Aku tuh udah buka pintu gereja dari jam 6 pagi Tuhan sampai jam 9 malam Tuhan. Gitu. Keluarin sound system, pasang karpet Tuhan, pasang kabel gitu. Kok bisa? Marah karena saya merasa gini. Baut jatuh ada di kursi di mana gue tahu karena gue yang beresin gitu kan. Itu anak tadi kencing di spot koordinat 4,3 gue tahu gitu karena ntar malam gue beresin gitu. Saya tahu. Kok bisa Tuhan? Nangis. Itu hari Tuhan ngomong Tuhan ngomong, kamu iri kan sama dia. Tapi kan di depan orang saya gak ngomong saya iri. Takut dibilang gak rohani. Tapi di hadapan Tuhan kan semua terbuka. Waktu akhirnya saya bilang, iya saya iri. Itu ada satu film. Ada adegan perempuan lagi menenun. Masukin benang merah, masukin benang biru, masukin benang merah, masukin benang biru, jadi ungu. Bagus. Tuhan ngomong gini, aku lagi perlu kain ungu. Warna yang aku butuhkan adalah ungu. Mungkin kamu biru atau mungkin kamu merah. Kamu ada di dalamnya menjadi bagian dari warna ungu itu. Oh saya nangis. Saya nangis. Dari situ saya paham. Rasa diserobot sama orang yang gak berhak gitu tuh akhirnya rilis. Ujian-ujian kayak gini kan berlanjut terus ya. Hari demi hari berlanjut. Saat ini kita pun ngalamin situasi di mana hati tuh ngangkut. Kok bisa Tuhan? Jenis kayak dia kok masih di situ? Kok jenis yang ini malah udah gak ada? Kok bisa Tuhan? Kok bisa? Nangis. Tahu gak Tuhan ngomong apa? Kenapa aku cabut? Dengar ya. Karena di tempat itu dia sudah tidak bisa lagi berbuah.
kupindahkan supaya dia bisa berbuah. Itu bukan penghukuman, tetapi kasih karunia yang baru. Paham? Kalau hari ini kamu seolah-olah dicabut, dibuang, diusik kenyamanan kamu. Karena di tempat yang lama kamu sudah tidak bisa lagi menghasilkan buah. Sudah tidak ada lagi yang bisa dipetik dari hidup kamu. Sudah tidak bisa ada lagi yang menambah nilai bagi hidup kamu. Sudah kosong keranjangnya. Kamu cuma nyaman doang di situ. Tetapi sudah tidak didapatkan apapun lagi dari hidup kamu. Sehingga ketika nanti berhadapan dengan tahta, masih beranikah datang di hadapan dengan Tuhan dengan tangan hampa? Ketika Tuhan pindahkan, ketika diselesaikan dan ketika dicabut, karena ada kesempatan baru untuk kamu lebih berbuah dan berkembang. Bukankah begitu? So, yang dari tadi kita bicarain ini, sebenarnya kamu lagi ngujar upah atau kamu lagi minta diberi kesempatan baru? Kalau kamu cuma urusannya fokusnya ke upah, pasti kamu akan gak pernah puas. Selalu akan berkata, enggak adil. Tapi kalau bicara tentang kesempatan, mumpung hari ini kamu dikasih kesempatan jadi siapa? Jadi seorang papa. Banyak pria bisa jadi pria belum tentu jadi papa. Banyak wanita bisa jadi mama belum tentu jadi ibu. Mumpung kamu punya keluarga, kamu pegang predikat papa punya anak, mama punya anak. Artinya kamu diberi kesempatan untuk berbuah sebagai parents. Masih punya kerjaan, artinya kamu punya kesempatan untuk berbuah di tempat di mana kamu ditempatkan. Masih punya bisnis, artinya kamu masih diberi kesempatan untuk kamu melakukan sesuatu dengan harta yang dipercayakan sama kamu. Jadi orang kaya, mumpung pegang kekayaan, ada kesempatan kamu diberikan kesempatan memegang kekayaan. Dari semua yang dibenamkan kepada kamu itu, seberapa maksimal kesempatan itu kamu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kamu jadi pemimpin, mumpung jadi pemimpin, dikasih kesempatan memimpin, kamu pakai semaksimal mana, sebesar apa? Mumpung kamu jadi seorang anak, ada waktunya nanti kamu tua. Ada waktunya kamu tua. Hari ini masih jadi anak. Kesempatan untuk jadi anak. Lakukanlah yang the best. Mama masih hidup, berarti masih anak kamu. Lakukan yang the best. Pengerja-pengerja, mumpung masih dikasih kesempatan melayani, jangan norak. Gue jangan yang sore deh, gue yang pagi aja. Soalnya yang pagi itu lebih bergengsi. Gak usah norak, terima aja. Jadi jemaat pun begitu. Mumpung dikasih kesempatan ibadah, pakai. Jangan norak. Gak enak ya gerejanya ya, pindah deh pindah. Jangan norak. Pakai kesempatan untuk beribadah. Sebab ini bicara tentang kesempatan. Jangan sampai salah melihat sudut pandang. Sebab ketika kamu berhadapan dengan kekekalan, sekaya apapun kamu, sepower apapun kamu, namun ketika berhadapan dengan kekekalan, kalau fokus kita adalah upah, maka kita melupakan kesempatan yang Tuhan berikan di tangan kita. Supaya jangan hari ini orang lihat kita, wow wonderful. Ternyata ketika berhadapan dengan kekekalan, kamu adalah yang terakhir. Kamu yang terkemudian. Lalu apa enaknya punya jabatan sandang pujian hebat di dunia. Ketika sampai di sorga, kamu menjadi barisan yang paling akhir. Bukankah
Galatia 3 ayat 3 ngomong, adakah kamu sebodoh itu? Kamu diberi kesempatan, kamu mulai dengan roh. Maukah kamu mengakhirinya di dalam daging? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu seorang Oma dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa akhirnya berakhir pada daging? Berkaitan dengan kekekalan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu hari ini. Kamu ada di tempat paling depan? Apa ternyata sekarang hampir terlempar ke belakang? Berkaitan dengan hal ini saya minta pemusik memasuki tahun 2025. Bicara tentang 5 grup pengerja. Jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. 5 orang yang bekerja di tiap-tiap paruh waktu. 5 itu adalah angka anugerah. Memasuki tahun 2025. Ayo kita masuk dengan anugerah yang baru. Tapi sudut pandangnya harus karena kesempatan. Mumpung dikasih kesempatan, pakai anugerah itu. Karena kalau kamu diberi anugerah, tapi kamu gak bisa lihat itu sebagai kesempatan, kamu akan berhenti kepada upah. Dan akhirnya anugerah gak bisa main. Kenapa gak bisa main? Karena di situ kamu cuma melihat tuntutan. Tapi kalau kamu masuk kepada kesempatan, kamu memasuki tahun anugerah demi anugerah. Memandang semua sisi kehidupan sebagai anugerah. Paham atau enggak? Kita mau masuk tahun 2025 dengan kesempatan yang baru dan anugerah yang baru. Amin. Saya mau ajak kita untuk bangkit berdiri. Tahu enggak? Ada hal-hal ya yang membuat anugerah itu enggak bisa main. Seperti kayak ikan air asin enggak bisa berenang di daerah kolam air tawar. Salah satu musuh dari kesempatan dan anugerah yaitu kepahitan, kemarahan, dendam. Tuh kalau masih ngiket ya, mau terima anugerah segede apapun, orang terikat itu enggak bisa lepas. Dia gak bisa memandang anugerah, gak bisa. Orang terikat tuh begini nih ya. Dia gak bisa mengembangkan rangkulan lebih luas lagi. Dia gak bisa dipercaya untuk memegang sesuatu yang lebih berat. Kenapa? Dalam keadaan terikat dia gak mampu pegang banyak. Dalam keadaan terikat dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu lebih besar lagi sekalipun dia pengerja. Karena ikatan itu membatasi dia. Ketika ada anugerah, dia berusaha untuk ngambil tapi gini, oh I cannot do that because I'm too old, I'm too tired, I'm too mad, I'm so angry, I'm so bitter. Jadi dia nggak bisa tuh, dia mau lepasin dia nggak bisa. Anugerah itu udah main di depan matanya tapi dia gak bisa. Dia akan pandang semua hal di hadapan dia itu. Kesalahan 1, kesalahan 2, kesalahan 3, kesalahan 4. Terus numpuk begitu. Sehingga dia gak bisa menjangkau anugerahnya sendiri. Memasuki tahun 2025. Kita mau hilangin yang kayak gitu, setuju? Mari angkat tanganmu. Tahun demi tahun boleh berganti. Waktu Januari 2024, gak ada yang tahu apakah bisa selesai sampai Desember. Ternyata bisa. Kalau sampai lanjut di 2025, bukankah itu satu kesempatan baru?
berkesempatan bisa diterima full. Lepaskan pengampunan. Lepaskan kemarahan. Lepaskan semua hal yang kamu pikir seharusnya aku terima. Lepaskan. Karena sudah waktunya dilepaskan. Come on. Terima kasih pada Tuhan. Ucapkan syukur. Periksa hatimu. Periksa hatimu. Ore masekara papa 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 papa. Ina masekara papa papa papa. Jangan berkeras. Jangan stagnan. Ambil tindakan sore ini. Ora masekara papa papa ada satu anugerah yang diturunkan. Ada satu anugerah yang diberikan. Mari kita mulai dengan satu hal yang paling simpel. Thank you Jesus. Say it. Jesus. Louder. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I would live today. Forever I will praise. Jemaat sendiri nyanyikan. Terima kasih Bapak. Katakan sekali lagi. Sampai ucapan syukur itu benar-benar keluar dari hatimu. It's only by your grace that I would live today. Forever I will sing your Shout to the Lord! Shout to the Lord! Ayo 1 menit tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu. Tinggal dalam kami, berdaulat, jadi Tuhan dan Raja yang menentukan arah dan tujuan hidup kami. Biar kami melihat kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami. Biar Kau pakai kami menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Jesus for everyone. Ini waktunya kami memberi dengan sukacita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memberi, katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah-Mu. Kau sungguh baik, Kau sangat teramat baik. Terima kasih kami percaya Tuhan, firman Tuhan ini tabur gak akan pernah pulang dengan sia-sia. Kami sudah pulih, kami sudah sembuh. Kami bangkit jadi pemenang, kami bangkit jadi terang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk Kak Cynthia yang Tuhan kirim di tengah-tengah kami jadi berkat. Kami memberkati pelayanan hamba-Mu, keluarga besar, pelayanan sekolah minggunya juga, generasi anak mudanya juga Tuhan pakai dahsyat, Tuhan pakai jadi terang dan garam-Mu dimanapun Kak Cynthia ditempatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat gembala sidang kami, Pastor Niko dan Bu Hermin. Tuhan terus curahkan berkat, Tuhan curahkan kekuatan, kesehatan yang melimpah atas Pastor Niko ya Tuhan. Kami menopang terus pelayanan beliau ya Tuhan, the messenger of the third Pentecost. Tuhan Yesus pakai jadi berkat Tuhan, bukan cuma di bangsa ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Berkati pelayanan beliau Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan, tanda-tanda yang heran terus menyertai pelayanan Pastor Niko dan tim ya Tuhan. Berkati juga gembala kami di tempat ini, buat Pastor Billy, buat Bu Milka, buat Brian dan Janice. Kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kekuatan Tuhan, kesehatan yang melimpah. Terus Tuhan anugerahkan atas gembala kami. Terima kasih ya Bapak, juga setiap kami yang Tuhan kasih kesempatan buat melayani. Tuhan ajar kami setia, ajar kami terus mengandalkan Tuhan, dan biar Tuhan Yesus Kristus kami percaya jerih payah kami dalam melayani Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Semuanya kami kembalikan hormat pujian buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang sudah setia, jemaat-Mu yang sudah pulih, jemaat-Mu sudah sembuh, beribadah malam hari ini, hadirat kemuliaan memenuhi mereka. Kami berdoa di dalam nama jemaat-Mu akan finish strong di dalam nama Yesus. Api Pentakosta ketiga akan terus menyala-nyala dalam kehidupan mereka. Mereka akan pulang Tuhan Yesus dengan membawa damai sejahtera. Mereka akan pulang berubah dari keadaan mereka datang. Mereka akan pergi membawa berkat Tuhan, pergi membawa sukacita Tuhan, pergi memulihkan banyak orang di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap persembahan yang mereka tabur. Mereka memberi karena mereka bersyukur, mereka memberi karena mereka mengasihi Tuhan. Tuhan yang berkati pekerjaan, studi, usaha, bisnis mereka, Tuhan pakai di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan kami berdoa buat kota kami Jakarta, bangsa dan negara kami Indonesia. Kami lepaskan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan atas Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, damailah Indonesiaku. Kami bersyukur Tuhan untuk Indonesia. Tuhan ada di mata-Mu, ada di hati dan di pikiran-Mu. Kami berdoa untuk Presiden Pak Prabowo, Wakil Presiden Pak Gibran. Berikan hikmat, rotak-kotakan Tuhan dalam mengelola pemerintahan bangsa kami. Jadikan bangsa kami bangsa yang berkenan di hati-Mu, bangsa yang menyukakan hati Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang kami siapkan hati. Terima berkat. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi dua tanganmu terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita dan awan, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati katakan, amin. Selamat berhari Minggu saudaraku, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara berlimpah-limpah. Maranatha.